Luar biasa, inilah karomah hebat ulama Indonesia yang bisa sholat di mulut ular raksasa. Seperti yang kita tahu, ular adalah kelompok reptilia tidak berkaki dan bertubuh panjang yang tersebar luas di dunia. Bentuk dan ukuran ular juga bervariasi, ada yang kecil, besar, dan raksasa. Mereka juga ada yang jinak dan ada yang mematikan. Namun, bagaimana jadinya apabila ada seorang manusia yang dimakan ular raksasa? Tentu orang itu akan mati dalam sekejap saja. Berbeda dengan karomah wali Allah yang satu ini. Beliau adalah seorang ulama harismatik terkemuka asal Indonesia yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau bahkan pernah menjadi imam Masjidil Haram di Makkah, Arab Saudi pada masanya. Berikut karomah hebat Syekh Nawawi Al-Bantani. Dikisahkan, suatu hari Syekh Nawawi Al-Bantani sedang melakukan beristirahat di suatu tempat. Waktu itu suasana sepi, tak ada seorang pun. Tak lama kemudian terdengar azan asar menggema. Namun, kemudian tidak ada seorang pun yang datang untuk berjamaah. Akhirnya beliau iqomat sendirian dan melakukan sholat. Setelah mengerjakan ibadah sholat, Syekh Nawawi lalu kembali melanjutkan perjalanan. Beliau berjalan dengan mata lurus ke depan. Setelah beberapa lama, Syekh Nawawi kemudian menengok ke belakang. Lalu, betapa kagetnya beliau ketika melihat ada seekor ular raksasa yang mulutnya sedang menganga. Akhirnya beliau sadar, bahwa tadi diketahui melakukan sholat di dalam mulut ular yang sangat besar itu. Subhanallah. Diketahui, Syekh Nawawi Al-Bantani dahulu lahir di Tanara, Banten tahun 1813. Beliau adalah ulama karismatik dan mahaguru ulama Jawa pada abad 19. Di samping muridnya yang banyak, karya-karyanya juga banyak. Syekh Nawawi bernama Abdullah Al-Mufti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Tanari Al-Bantani Al-Jawi. Sejak kecil, beliau telah mempelajari ilmu agama dengan sangat tekun. Beliau kemudian melanjutkan nyantri kepada Kiai Yusuf, yaitu seorang ulama besar di Purwakarta. Menginjak usia 15 tahun, beliau bersama dua orang saudaranya pergi ke Tanah Suci untuk berhaji. Namun kemudian, Imam Nawawi muda tidak pulang ke Indonesia, tetapi malah ikut menuntut ilmu di sana. Syekh Nawawi kemudian berguru kepada Imam Masjidil Haram yaitu Syekh Ahmad Khatib Sambas, Abdul Ghani Bima, Yusuf Sumbulaweni, Syekh Nahrawi, dan Syekh Ahmad Dimyati. Selain itu tercatat nama Ahmad Zaini Dahlan, Muhammad Khatib Hambali, dan Syekh Abdul Hamid Dagestani sebagai gurunya. Tekun dan cerdas menjadikan Nawawi murid yang terpandang di Masjidil Haram. Tak salah kalau Ahmad Khatib Sambas saat uzur, beliau menunjuk Nawawi sebagai menggantikannya menjadi Imam Masjidil Haram dengan panggilan Syekh Nawawi Al-Jawi. Syekh Nawawi juga dikenal seorang pendidik yang ulung. Banyak muridnya menjadi ulama mumpuni seperti Kiai Haji Kolil Bangkalan, Kiai Haji Asnawi Kudus, Kiai Haji Tubagus Bakri, Kiai Haji Arsyad Tawil dari Banten, dan Kiai Haji Hashim Asyari dari Jombang. Muridnya tidak hanya dari Indonesia saja, melainkan banyak yang berasal dari berbagai belahan dunia. Kecemerlangan Syekh Nawawi bertambah ketika beliau dikenal sebagai penulis yang produktif. Dalam buku Dictionary of Arabic Printed Books disebutkan ada 34 karya beliau. Sedangkan beberapa orang menyebutnya karyanya lebih dari 100 judul buku. Di antara karyanya yang terkenal adalah Tafsir Marah Labid, Atsimar Al-Yaniyah fi Ar-Riyada Al-Badiyah, Nuras Sulam, Al-Futuhat Al-Madaniyah, dan Al-Aqdu Samin.